Kalau kita bandingkan masjidnya kita sama masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apian endi? Bagusan masjidnya kita luar biasa. Bagusan masjid-masjid, nggak usah masjid, musola samping rumahnya kita aja loh. Sama masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih indahan kita. Paling enggak kalau musolanya kita tekelan kabeh, karpetan kabeh, karpetnya ada, ininya semuanya adalah tekel porselin, porselin. Masjidnya Nabi boten. Bahkan cita-cita terbesarnya pernah Rasulullah itu ketika malam Lailatul Qadar niku hujan deras sekali, maka atap-atapnya masjidnya Nabi itu ngerembes air semuanya, ngerembes air semuanya. Dan yang dikatakan sama Rasulullah ketika waktu itu, ketika hujan seperti itu, bukannya bingung di KI ember, enggak. Rasulullah malah mengatakan, saya pengen nanti ketika kita sholat, nanti ketika ketika saya sholat, saya pengen menempelkan dahi saya ini di atas tanah yang bercampur sama air. Jadi Rasulullah sujud di atas tanah, di atas lantai masjidnya itu, dan harapannya beliau lantai ini tadi terkucuri sama air, jadi yang nempel itu istilahnya debu yang nempel di dahi saya itu semakin banyak. Dan di situ sir dari ahli sujud yang sebenarnya. Sujud ini apa sih? Sujud ini kan tunduk, patuh, menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan zat yang maha mulia, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mendapatkan feel tersebut, mendapatkan rasa tersebut, saya sujud, saya naruh dahi saya di atas tanah, saya ini manusia paling hina, saya ini manusia paling berdosa, saya ini manusia yang paling rendah, yang berhadapan dengan zat yang maha mulia. Di situ hakikat sujud yang sesungguhnya. Bukan sujud api-apian sajadah, duduk sujud di masjid yang paling mewah. Aku tak ganti ndak usah neng musola pinggir rumah, ndak level. Itu loh ada masjid baru, bagus sekali. Pindah ke sana, hiasannya masjid itu ndak dipandang sama Allah. Ornamennya masjid itu tidak dipandang sama Allah. Karpetnya masjid juga tidak dipandang sama Allah Ta'ala. Yang dipandang sama Allah Ta'ala hati-hatinya orang-orang yang sujud rukuk di tempat tersebut. Makanya tidak terkalahkan masjidnya Nabi yang super duper sederhana, yang tidak ada apapun hiasan di dalamnya, tidak ada bandingannya dengan masjid manapun. Pahalanya tidak bisa disamakan, feel-nya tidak bisa disamakan, kebaikannya tidak bisa disamakan. Karena apa? Karena manusianya yang berbeda. Yang sujud di masjidnya Nabi, yang sujud di masjid-masjid kita, musola-musola kita, beda level imannya, beda keimanannya, beda cara sujudnya, beda. Mungkin caranya sama secara bentuk, tapi khusyuknya mereka, sambungnya mereka kepada Allah Ta'ala ini jauh berbeda. Makanya jadi masjid yang paling mulia. Jadi masjid yang paling mulia setelah masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Masjidil Haram. Jadi seperti cita-citanya Nabi cuma seperti itu, simple. Main jenengan jajal sekali-kali, sujud ndak usah pakai sajadah, sujud jenengan di atas tanah seperti itu, ben ngerasane koyo ngene sujudnya Nabi. Oh seperti ini sujudnya Rasulullah. Bergono reget Kak, iya reget enggak apa-apa, kotor enggak apa-apa, dibersihkan habis itu. Dibersihkan. Yang kotor itu bisa dibersihkan, tapi kotornya hati ini loh, piye carane ngresiki? Gimana caranya kita mengeluarkan hal-hal yang buruk di dalam diri kita, karena itu jauh lebih merusak ketimbang kotoran yang ada di luar. Kotoran yang di luar diresiki katek banyu, digusah seperti ini hilang. Tapi yang ada di dalam hati ini, yang namanya sombong, yang namanya riya, yang namanya ujub, yang merasa paling ini, yang merasa paling ini, yang merasa paling tinggi dan lain sebagainya, ini piye carane ngresiki kalau bukan dengan cara-cara yang. Makanya ketika kita sujud, jangan sujud sunnah, sholat sunnah misalkan, atau sholat apapun, ketika bersujud hadirkan di dalam hati, ya Allah kasih saya rasa sujud seperti yang jenengan kasihkan kepada orang-orang terdahulu. Kasih saya rasa khusyuk seperti yang Anda berikan kepada orang-orang terdahulu. Allahumma atini mithlama tu'ti ibadaka sholin. Ya Allah kasih saya rasa seperti yang dirasakan oleh orang-orang
terdahulu. Karena itu lebih penting. Karena itu lebih penting. Yang gambaran atau bentuknya sholat mungkin beda-beda. Madhab Syafi'i sama Hanafi beda. Hanafi sama Hambali beda. Hanafi sama Maliki semuanya berbeda. Tapi kalau tentang sujudnya hati, tentang sujud tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya sama. Ya, semuanya sama.